Informasi bagi semua KPM yang menunggu pencairan BLT El Nino. Ada kabar penting berupa surat dari Kementerian Sosial terkait pencairan yang harus rampung hingga tanggal 31 Desember 2023. Dan juga informasi penting mengenai nasib penerima bantuan PKH dan BPNT di tahun 2024. Apakah masih dilanjutkan? Nah, terkait seperti apa beritanya teman-teman, simak info lengkapnya. Saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Hingga hari ini Kementerian Sosial terus melakukan penyaluran bantuan sosial baik melalui Bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia. Dan yang ramai dicairkan hingga hari ini yaitu pencairan melalui PT Pos Indonesia. Ada beberapa bantuan yang dicairkan hingga akhir Desember 2023. Terpantau berdasarkan undangan pencairan yang diterima PT Pos Indonesia, terdapat beberapa jenis bantuan yang masih disalurkan, yaitu bantuan PKH tahap 4 alokasi Oktober, November, dan Desember dengan nilai variatif yang terendah dari Rp225.000 hingga Rp2.750.000. Berikutnya, bantuan BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember senilai Rp600.000. Selanjutnya, bantuan YAPI alokasi Oktober, November, Desember senilai Rp600.000. Dan yang paling fenomenal adalah bantuan senilai Rp5 juta, yaitu bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara atau lebih disingkat dengan program PENA. Nah, teman-teman, terkait di awal tadi yaitu informasi bagi semua KPM yang menunggu pencairan BLT El Nino. Ada kabar penting berupa surat dari Kementerian Sosial terkait pencairan yang harus rampung hingga tanggal 31 Desember 2023. Nah, perlu diketahui bahwa umumnya penerima BLT El Nino itu adalah para KPM PKH, di mana ada surat terkait pencairan dengan nomor surat 3214-BS.01.12-2023 tertanggal 11 Desember 2023. Sifat penting perihal percepatan pemanfaatan bantuan sosial PKH akhir tahun anggaran 2023. Surat ini ditujukan kepada SDM Program Keluarga Harapan seluruh Indonesia di tempat. Adapun isinya, saya bacakan ya teman-teman. Memperhatikan batas akhir penyaluran bantuan sosial PKH pada tanggal 31 Desember 2023, SDM PKH agar memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. KPM yang penyalurannya melalui Himbara dan BSI agar melakukan transaksi sebelum tanggal tersebut di atas. KPM yang tidak melakukan transaksi akan dilakukan pemblokiran atau freeze. Selanjutnya disetorkan ke kas negara. 2. Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan dihentikan penyalurannya per tanggal 31 Desember 2023. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, di sini ada penekanan terkait penyaluran PKH dan saya rasa berlaku untuk bantuan BPNT juga. Bila saja belum melakukan penarikan bantuan yang masuk baik di tahap 4, tahap 5, yang masuknya berkisar antara bulan November hingga Desember ini, agar dilakukan penarikan saldo segera. Nah, bila saja tidak diambil bantuannya, maka akan dibekukan dan dikembalikan ke kas negara. Dan untuk bantuan yang cair di PT Pos, khususnya bantuan PKH, akan dihentikan penyalurannya hingga tanggal 31 Desember 2023. Jadi, teman-teman yang merasa sudah ada masuk bantuannya agar segera dilakukan pencairan segera. Karena mengingat batas tanggal 31 Desember 2023 sudah semakin dekat ya teman-teman. Nah, ini penting untuk diketahui agar para penerima manfaat atau KPM penerima bantuan sosial untuk segera melakukan transaksi atau penarikan bantuan. Jadi, yang bermaksud ingin menabung atau menyimpan saldonya di rekening KKS, ya silahkan dipikir-pikir dulu, atau sebaiknya bila ingin menabung, teman-teman buka rekening lain dan disimpan di tabungan tersebut, bukan di rekening KKS teman-teman.
Nah, terkait dengan bantuan BLT El Nino, sekarang yang sedang ditunggu oleh KPM yang termasuk dalam golongan penerima Bansos BPNT Murni dan BPNT Plus PKH 2023 adalah pencairan BLT El Nino 2023 bulan Desember sebesar Rp400.000. Pemerintah pusat berencana menggelontorkan bantuan langsung tunai BLT dampak El Nino di bulan Desember ini. Meski demikian, hingga sekarang belum ada arahan berkaitan dengan pencairan bantuan ini. Jadi, hingga saat ini belum ada informasi secara resmi ke daerah membahas pelaksanaan pencairan BLT El Nino tersebut. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 7,52 triliun untuk BLT El Nino yang disalurkan bulan November dan Desember 2023. Total ada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi bantuan Rp200.000 per bulan, sehingga para keluarga penerima manfaat yang menjadi penerima akan menerima Rp400.000 per keluarga. Sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember 2023. KPM calon penerima Bansos BLT El Nino masih belum menerima informasi resmi terkait kepastian tanggal pencairan Bansos Kemensos RI, yaitu Bansos BLT El Nino 2023. Semoga saja segera ada realisasinya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sewaktu melakukan kunjungan kerja ke NTT, dia mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan transfer ke rekening KPM. Adapun kendala lain karena ada KPM baru yang belum memiliki rekening, sehingga akan dibuatkan rekening terlebih dahulu. Nah, selanjutnya informasi penting mengenai bantuan sosial di tahun 2024 dan bagaimana nasib KPM penerima PKH dan BPNT di tahun 2024 nantinya. Mengingat tinggal beberapa pekan lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Tentunya bikin was-was juga andai saja bansos tidak dilanjutkan ya teman-teman. Nah, terkait hal ini, media milik pemerintah yaitu kanal resmi Radio Republik Indonesia mengabarkan bahwa Kementerian Sosial memastikan seluruh bantuan sosial atau bansos di 2024 diberikan dalam bentuk uang tunai. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan di lapangan, kata Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Ya, saya gak akan berikan itu berupa barang, karena pertanggungjawabannya susah. Risma menuturkan penyaluran dalam metode tersebut telah dilakukan sejak dirinya masuk ke Kementerian Sosial. Bahkan menurutnya itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan secara non-tunai. Selain itu, menurut Risma, penyaluran bantuan dalam bentuk barang sangat sulit pertanggungjawabannya. Ini saja uang masih banyak komplain, kenapa kok gak cair? Jadi kita cek dulu ke bank kenapa gak cair, ujarnya menjelaskan. Diketahui total anggaran yang dikelola Kemensos untuk tahun 2024 mencapai 79 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 78 triliun diantaranya merupakan anggaran perlindungan sosial dan sisanya untuk operasional hingga gaji pegawai. Risma menyebut anggaran perlindungan sosial di kementeriannya sudah otomatis tersalur dalam bentuk uang, seperti untuk program Keluarga Harapan, PKH, dan juga bansos program sembako. Kemudian pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial atensi untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, termasuk penanganan dampak bencana dan lumbung sosial. Juga pembangunan rumah sejahtera terpadu, serta program pemberdayaan pahlawan ekonomi Nusantara, ucapnya. Alhamdulillah ya teman-teman, Bansos 2024 masih dilanjutkan. Dan nantinya semua akan ditunaikan dan tidak lagi berbentuk barang. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.